Ya, ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak dan termasuk para trader dan juga para pembuat kebijakan. Ini kaitannya dengan data non-farm payroll yang sempat ditunda minggu lalu menjadi agendanya hari ini atau di malam nanti. Nah, kira-kira akan seperti apa? Ada beberapa pandangan yang juga meyakini bahwa data tersebut akan melonjak tinggi, tapi ada beberapa pandangan yang juga cukup optimis bahwa data ini harusnya mengalami penurunan. Tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai trader, ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang datang pertama, lagi-lagi saya perlu mengupas terkait dengan yen. Walaupun kalau misalkan kita bahas kemarin, kita sudah bahas terkait dengan apa yang harusnya terjadi dan berpotensi terjadi terkait dengan kebijakan fiskal yang akhirnya berujung kepada pelemahan ataupun melemahnya mata uang yen. Tapi kita lihat dalam 1 hari terakhir saja kita melihat penurunan ataupun penguatan dari yen yang notabene dikhawatirkan ini adalah dipicu oleh 2 hal. Mungkin saja dampak dari kekhawatiran intervensi atau bisa saja faktor eksternal yaitu dari pengumuman China yang kalau Anda ingat di video kemarin saya sempat mengulas terkait dengan apa yang diperintahkan oleh pemerintah China kaitannya dengan obligasi pemerintah Amerika. Nah, yang kedua datang dari masalah ketidakpastian tarif sepertinya ini kembali bergulir terkait dengan kemungkinan akan ada upaya dari Senat ataupun DPR untuk menggulingkan atau lebih tepatnya menarik kebijakan tarif Trump yang dinilai tidak beralasan. Jadi kita akan lihat di sini voting yang dilakukan kecenderungannya menolak dan termasuk juga dari partai internal sendiri. Republik sendiri ada beberapa yang membelot dan akhirnya mendukung kepada Demokrat untuk menolak atau melakukan penolakan terhadap kebijakan tarif tersebut. Nah, dan yang terakhir ini yang cukup menarik adalah pandangan dari JP Morgan yang mengungkap skenario emas bisa saja mendekati level 8.000 di akhir dekade. Wow, ini cukup menarik karena beberapa waktu lalu JP Morgan termasuk Goldman Sachs itu merevisi proyeksi mereka sampai ke level 5.600, 5.400. Tapi apa yang membuat JP Morgan beralasan bahwa emas bisa terbang sampai $8.000? Apakah ini sangat meyakinkan atau realistis atau mungkin terlalu mengada-ngada? Nah, kita coba lihat dari yen yang ternyata justru mengalami penguatan dari pasca pemilu kemarin. Jadi pemilu di akhir pekan tanggal 8 Februari hasilnya adalah mendapatkan suara mayoritas yang harusnya kita melihat kebijakan fiskal berarti kemungkinan akan mendorong ataupun melemahkan Japanese yen. Yang kita lihat adalah setelah terjadinya pemilu tersebut, beberapa indikasi yang dilontarkan oleh para pejabat ataupun otoritas keuangan dari Jepang menunjukkan ada indikasi bahwa mereka siap untuk melakukan atau lebih tepatnya membatasi pelemahan tersebut ya. Ini artinya apa? Ini artinya kalau dalam skema kemarin saya sempat mengatakan bahwa tergantung dari pemerintah Jepangnya apakah mereka setuju dengan pelemahan atau mereka tidak setuju dengan pelemahan mata uang yen. Ternyata dengan indikasi bahwa ada pesan dari sekretaris kabinet, kemudian Kementerian Keuangan ataupun bahkan diplomat yen atau diplomat mata uang dari Jepang menunjukkan bahwa ketiganya atau lebih tepatnya mewakili pemerintah secara keseluruhan itu tidak suka ya. Dikatakan tidak suka terhadap pelemahan yen. Artinya setiap muncul dampak yang lebih tepatnya mendorong kepada US Japanese yen, berarti kemungkinan mereka akan melakukan atau siap-siap untuk melakukan intervensi. Dan itu yang dikhawatirkan sehingga akhirnya memicu kepada penurunan US Japanese yen. Tapi ada satu hal juga yang cukup menarik karena kemarin juga kita dapatkan pengumuman dari China yaitu bahwa mereka mulai mengurangi exposure atau lebih tepatnya melanjutkan mengurangi exposure karena ini sudah pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Dan ada kelanjutan dari masalah itu. Jadi pelemahan dolar satu sisi juga bisa dikategorikan disebabkan oleh China. Mereka menginstruksikan untuk mengurangi exposure terhadap obligasi pemerintah Amerika sehingga dampaknya bisa terlihat everything about dollar atau semua tentang dolar dilakukan penjualan atau aksi jual. Menekan dolar dan akhirnya berarti yen mengalami penguatan secara tidak langsung tanpa perlu capek-capek mereka melakukan intervensi karena intervensi sendiri berarti membutuhkan banyak biaya atau dengan kata lain menarik utang baru. Nah, hal ini berarti ada 2 kondisi yang saling mendukung dan tentunya dampak dari pelemahan dolar harusnya mendukung kepada emas. Ditambah lagi emas memang terdukung oleh faktor kita bicara tentang Imlek. 1 minggu sebelum Imlek biasanya akan ada tingkat permintaan cukup tinggi. Apalagi dari 1 bulan terakhir atau lebih tepatnya dari 2 minggu terakhir kita melihat harga emas yang relatif lebih murah. Jadi logikanya adalah investor retail di China, kemudian secara global juga melihat ada kondisi yang memungkinkan yaitu pelemahan US dollar, maka semua itu mendukung kepada arus permintaan emas. Dan itu pula yang membuat kenapa emas mengalami kenaikan kembali di atas level 5.000.
Oke, pembatalan tarif Trump ini akan memicu kondisi di mana ketidakpastian kembali menyeruak. Artinya, kalau misalkan kita bicara tentang pembatalan, harusnya itu akan menjadi sisi positif bagi saham. Lalu kemudian kita akan mungkin bisa katakanlah mungkin akan terjadi semacam downgrade ataupun penurunan pada komoditi emas. Ini dikarenakan sifatnya sebagai safe haven berarti berkurang, tidak lagi memiliki minat, tapi kecuali kalau misalkan ternyata bank sentral melanjutkan dengan pemangkasan suku bunga. Jadi ada dua tahap yang mungkin harus kita perhatikan, tapi dengan kondisi saat ini, kalau kita perhatikan dengan konteks politik dalam negeri, bahwa baik DPR ataupun Senat itu kemungkinan atau sangat memungkinkan untuk menarik kembali tarif Trump. Masalahnya adalah ada ketidakpastian di dalamnya yang menimbulkan mungkin concern utama bagi para pelaku pasar. Kalau memang ini ditarik berarti ada ketidakpastian terkait dengan kebijakan perdagangan, baik itu Amerika dengan China, Amerika dengan Inggris, ataupun bahkan dengan negara-negara mitra dagang lainnya. Konsekuensinya berarti ketidakpastian ini akan memicu permintaan safe haven. Lagi-lagi emas diuntungkan, sementara dolarnya itu tidak lagi dilirik atau saat ini tidak dilirik, termasuk obligasi pemerintah Amerika. Itu sebabnya China juga mendukung untuk mengurangi eksposur tersebut. So, sudah 3 poin yang mendukung kepada pergerakan ataupun permintaan safe haven tersebut. Nah, kemudian dari faktor lainnya adalah kaitannya dengan JP Morgan. Alasannya apa sih? Kok sederhana mungkin dia mengatakan bahwa emas bisa terbang sampai level 8.000 US? Oke, ternyata alasan yang paling pertama itu adalah kaitannya dengan permintaan dari sisi sektor swasta. Sekitar 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah, kita mendapatkan kabar bahwa sektor swasta memiliki cadangan emas yang jauh lebih besar, dan bahkan saking besarnya mereka bisa dikategorikan kurang lebih seimbang dengan salah satu negara, yaitu Inggris. Jadi kalau kita perhatikan dengan konteks tersebut, maka sangat wajar kalau JP Morgan atau bahkan Goldman Sachs sekalipun memprediksikan bahwa harga emas masih bisa mulai kenaikan. Ya, Goldman Sachs di akhir tahun 2026 menargetkan hanya di 5.400, yang mana kita sudah lihat kemarin dengan sangat cepat nyampe ke 5.600 atau mendekati 5.600 dan akhirnya turun sampai 4.400. Nah, berarti dia masih tetap memprediksikan 5.400. Belum tentu kita akan lihat perubahan dalam waktu dekat, tapi sangat mungkin dia akan mengupdate kembali. Dan perkiraan saya berarti estimasinya mungkin setelah FOMC Maret ya, dia akan prediksikan kembali atau proyeksikan kembali apakah mereka akan tetap membatasi 5.400 atau naik ke level 6.000 seperti bank-bank lain. Yang jelas JP Morgan menargetkan 5.000 di akhir dekade. Ya, mungkin hitungan dekade ini berarti mungkin di sekitaran 2030. Artinya dalam beberapa tahun ke depan konteksnya adalah bahwa dia melihat ada permintaan diversifikasi dari pihak swasta yang masih terus berlanjut. Kemudian juga pembelian emas oleh bank-bank sentral global termasuk dari negara-negara berkembang yang masih tetap berlangsung. So, intinya adalah kalau kita perhatikan semuanya masih saling didukung dan tetap bergantung pada suku bunga realnya. Dengan artinya di sini berarti mereka mengarahkan kepada tingkat suku bunga, apakah Fed akan memangkas kembali atau dia akan menghentikan pemangkasan. Lalu kemudian arah US dollar. Kita tahu bahwa Trump sudah pernah mengomentari dan sangat menginginkan dolar itu mengalami pelemahan guna kompetensi dari masalah kebijakan ataupun perdagangan tentunya. Nah, kemudian dari World Trade Council juga mencatat kenaikan sampai 5.002 ton permintaan di tahun 2025. Ini berarti menunjukkan permintaan terhadap lindung risiko masih tetap muncul ataupun masih tetap dominan. Oke, terkait dengan data ekonomi nanti malam, kita akan fokus dengan data non-farm payroll dan tingkat pengangguran. Seperti yang terlihat di sini, harga emas sudah mengalami kenaikan fluktuasi yang cukup menarik. Tapi kenyataannya dalam 1 atau 2 hari terakhir kita tidak melihat ada break new high ataupun bahkan break new low. Karena kita masih tetap terjebak level terendah terakhir saat di hari Senin itu adalah 4964. Setelah itu tidak muncul lagi 4964, melainkan dia lebih tinggi 4978. Kemudian level tertingginya juga sama. Dia tidak bergerak lebih tinggi dari 5091, melainkan tertahan di level 5080-an. So, kita akan lihat apakah non-farm payroll ini bisa memicu pendorongan ataupun penurunan. Yang jelas, kalau kita lihat dari beberapa skenario yang mungkin sudah kita siapkan, kita juga mungkin akan melihat dari Goldman Sachs. Pandangan mereka adalah NFP kemungkinan akan turun sampai 45.000, dan itu berarti di bawah ekspektasi, karena ekspektasi saat ini konsensusnya umum di kisaran 70.000, ya 66 atau 70.000. Kemudian alasan utama yang membuat kenapa Goldman Sachs yakin ini turun adalah kaitannya dengan indikator PHK atau layoff yang juga mendukung. Kemudian ada model kelahiran kematian atau birth death
model yang dilakukan oleh BLS sebagai cara untuk melakukan survei tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pasar tenaga kerja yang meninggi secara bertahap, ditandai dengan rata-rata penambahan sekitar 40.000 di bulan Januari tersebut. So, sangat yakin bahwa dia akan mengalami atau mendapatkan penurunan di 45.000. So, kita lihat saja nanti malam apakah kita akan dapatkan seperti yang katakan Goldman Sachs atau dia akan meleset. Artinya sangat mungkin juga Goldman Sachs meleset dan akhirnya data non-farm payroll ternyata tercatat di atas 70.000. Nah, yang jelas tingkat penganggurannya tetap 4,4, tapi perkiraan upah rata-rata mereka memperkirakan akan ada kenaikan tipis di 0,35% month to month. Oke, di dalam skenario yang sudah kami siapkan, ada 1, 2, 3, 4, 5 skenario. Khusus nomor 1 dan 3 itu relatif flat atau relatif terbatas dengan pergerakan mungkin cuma satu resisten ke atas, satu support ke bawah. Sementara skenario 2 ataupun 4 itu yang paling sangat volatile, yang diperkirakan akan mendorong dolar jauh lebih kuat, terutama untuk skenario kedua, dan emas berarti berpotensi untuk turun 2-3 support ke bawah. Kemudian yang skenario keempat itu menunjukkan bahwa dolar bisa sangat melemah dan emas ataupun bahkan saham bisa melanjutkan rally bahkan sampai 2 atau 3 resisten ke atas. Nah, tapi skenario yang nomor 5 ini khusus untuk data yang sesuai ekspektasi atau tidak jauh dari angka ekspektasi. Asumsinya, kalau ternyata di economic calendar kurang lebih tercatat 66.000 ekspektasi, maka asumsinya kalau sesuai ekspektasi atau di kisaran ekspektasi mungkin di kisaran 66 sampai 70 atau 72.000. Artinya tidak beranjak jauh atau tidak terlalu jauh dari ekspektasi tersebut. Angkanya masih tetap kurang lebih selisih tipis. Kalau itu terjadi, sebetulnya pergerakan market cenderungnya adalah labil. Artinya kita mungkin akan melihat whipsaw atau yang kita sebut dengan bolak-balik. Kemudian nantinya berarti kita perlu indikator tambahan lain, data ekonomi lain, dan itu bisa ditujukan kepada data average hourly earnings atau tingkat upah per jam. Catatannya adalah kalau tingkat upahnya ternyata mengalami kenaikan, berarti kita akan lihat dolar yang akan menjadi pemenang. Tapi misalkan kalau kita lihat ternyata average hourly earnings-nya turun, maka justru dolar akan relatif melemah. So, dari 5 skenario ini, hati-hati saja dengan skenario nomor 2 ataupun 4. Tapi saya akan mengabaikan kalau skenario-nya hanya nomor 1 atau 3. Jadi kalau Anda menghadapkan volatilitas, berarti Anda harapkanlah ke nomor 2 atau nomor 4. Dan kalau misalkan Anda berharap itu akan bolak-balik sampai ke data CPI mungkin di hari Jumat, maka harapkanlah itu muncul dengan angka 5 atau skenario nomor 5 di mana non-farm payroll-nya sesuai ekspektasi atau tidak terlalu jauh dari ekspektasi. Ya, yang jelas semua skenario ini sangat mungkin menjadi jawaban dari pergerakan dalam 3 hari terakhir di mana kita tidak melihat ada pergerakan yang terlalu signifikan dari market emas ataupun bahkan indeks saham.